sekali lagi. Salam. Ya, ini sudah mulai berawan. Semua siap-siap kau untuk hadapi hujan. Baik Bapak Mama sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini adalah penghukuman yang terakhir. Saya ambil perikop pembacaan ini menjadi tema untuk kita renungkan bersama pada siang hari ini. Bapak Mama, ketika kita mendengar dalam bacaan ini, dan saya percaya Bapak Mama dalam kehidupan keseharian atau juga dalam ibadah bahkan pernah mendengar khotbah, para pelayan mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan bagi kita. Ketika kita mendengar kalimat hukuman yang terakhir, kira-kira apa yang ada dalam benak kita? Apa yang kita pikirkan ketika firman berbicara tentang hukuman terakhir? Bapak Ibu, tentu ada berbagai pemahaman atau berbagai pendapat ada dalam kehidupan kita. Hanya saya mencatat ada beberapa hal. Ketika berbicara tentang hukuman yang terakhir, kita akan berpikir tentang keadilan. Apalagi dalam kehidupan kita, kalau orang suka buat-buat sengkotong, kotong son salah orang buat. Ketika kita mendengar hukuman yang terakhir, maka kita akan berpikir, nah ini keadilan sudah datang ini. Kita akan berpikir itu Bapak Mama. Hal yang berikut Bapak Mama, ketika kita mendengar hukuman yang terakhir, ada ketakutan tersendiri. Ada kecemasan di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Mama? Karena bagi kita yang hidup, kita akan berpikir, bagaimana nasib saya? Atau juga kita akan berpikir apa yang akan saya dapat, apa yang saya akan hadapi. Tapi juga ada yang berpikir bahwa ketika mendengar hukuman yang terakhir, orang akan berpikir, saya masih hidup. Artinya bahwa masih ada harapan bagi saya untuk berubah. Karena itu kita akan berupaya untuk memperbaiki kehidupan kita. Memperbaiki perilaku kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa akan ada pemulihan dan juga pengampunan di dalam kehidupan kita. Hal yang berikut, ketika kita mendengar tentang hukuman yang terakhir, kita akan merenung. Kita akan berefleksi tentang kehidupan kita. Ini sesuatu yang menakutkan ketika kita mendengar hukuman yang terakhir. Maka kita akan berefleksi, kita akan merenung, dan kita akan berupaya untuk mengevaluasi kehidupan kita. Apa yang seharusnya saya lakukan ke depan? Atau juga dalam situasi kita ada di tenda duka cita, ini merupakan sebuah refleksi iman bagi kehidupan kita. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika kita mendengar hukuman yang terakhir, kita juga akan berpikir, setelah kehidupan ini, saya mati, saya dapat surga atau neraka. Itu pasti Bapak Mama, kita akan berpikir itu. Berbagai pikiran akan ada dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang penghakiman yang, hukuman yang terakhir, maka kita juga harus berpikir, kalau kita akan berhadapan dengan hukuman yang terakhir, ada hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita dengan sesama, dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ada hal yang perlu kita perbaiki.
Bagaimana dengan kita Bapak Mama? Kadang kita mendengar pembacaan tentang hukuman yang terakhir, kita anggap bahwa itu sudah ada. Kita berpikir bahwa ya itu nanti, bukan sekarang. Sehingga hal itu akan berdampak dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan keseharian kita ketika kita anggap remeh firman yang kita dengar, hukuman yang terakhir itu. Kalau kita berpikir bahwa ada dampaknya dalam kehidupan kita, sekali lagi, mari kita kembali kepada tuntunan kebenaran firman Tuhan. Kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena itu jalanilah hidup ini seturut dengan kehendaknya. Bapak Mama sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, dalam momen kesedihan yang mendalam ini, kita diingatkan akan kebenaran yang abadi, yaitu bahwa setiap orang akan menghadapi penghukuman yang terakhir, menghadapi penghakiman yang terakhir di hadapan Allah. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-15, di mana Allah mengungkapkan kepada kita tentang penghakiman yang akan datang. Bapak Mama berbicara tentang takhta putih yang besar, pasal 20 ayat 11. Dalam ayat ke-11 ini kita melihat gambaran yang menakutkan, namun penuh makna. Takhta putih yang besar ini adalah simbol dari kekuasaan dan keadilan Allah. Ketika menghadapi kehilangan, mungkin kita merasa kehilangan arah dan juga tujuan hidup. Dan kita merasa bahwa Allah tidak adil dalam kehidupan kita. Kadang kita diliputi dengan rasa sedih, rasa kehilangan yang besar. Rasa itu ada dalam hidup kita. Kita akan komplain dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah ini sepertinya sonek adil dengan beta. Dan kita mulai membanding-bandingkan. Kenapa tidak itu orang, tapi saya? Kenapa tidak itu keluarga, tetapi saya? Kita merasa bahwa apa yang Allah buat dalam kehidupan kita adalah salah. Padahal kebenaran firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa Allah yang berkuasa, Allah itu punya kuasa, tetapi juga Dia adil dalam menjalani akan setiap keputusannya. Karena itu Bapak Mama sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah adalah hakim yang adil. Dia melihat segala sesuatu dan tidak ada yang luput dari pengetahuannya, termasuk kita semua yang hidup. Bukan saja Pak Jara yang meninggal, Bapak Jara Jeremias Pah yang meninggal, tetapi juga kita semua. Kita semua ada dalam pengawasan Allah. Tetapi tidak saja Allah mengawasi kita, tetapi Dia melindungi kita, Dia menjaga kita. Karena itu ketika keputusannya datang dalam kehidupan kita melalui kematian, jangan kita berpikir bahwa Allah sudah adil. Tidak. Allah adil. Kenapa? Karena Allah sudah memberitahukan hal itu terlebih dahulu bagi kita semua. Bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Pasti kita akan mati. Jadi jangan juga kita memvonis seseorang bahwa dia mati itu karena akibat. Akibat apa? Memang semua orang harus mati, Bapak Mama. Semua orang harus menghadap hadirat Tuhan. Hanya waktu kita yang beda. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, karena itu sekali lagi saya mau bilang kepada kita bahwa jangan kita berpikir bahwa kematian itu Allah menghukum kita dan Allah tidak adil bagi kita. Tidak. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua, bahkan Bapak Jara Jeremias Pah dan kita yang masih hidup ini,
Sesuai kebenaran firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita akan berdiri di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Mau kita yang punya jabatan atau tidak punya jabatan, mau kita orang miskin maupun kita orang kaya, tiba saatnya firman bilang bahwa kita akan berdiri di hadapannya dan masing-masing omong. Masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadirat Tuhan. Karena itu saya percaya Bapak Mama bahwa ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita tidak akan bela diri. Sebenarnya beta sone buat ini, tapi itu satu, siapa yang berani? Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha kudus. Karena itu kita tidak akan punya kesempatan untuk beradu argumen dengan Allah. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan perilaku kehidupannya di hadirat Tuhan. Karena itu pemahaman itu harusnya menjadi pergumulan kehidupan kita. Jangan kita berpikir bahwa ya Tuhan kasih kesempatan hidup senang-senang di dunia, tapi harus kita tahu firman omong. Akhirnya masing-masing kasih melaporkan tanggung jawabnya kepada Allah. Nah, karena itu supaya kita tidak ketakutan di dalam memberi pertanggungjawaban kepada Allah dalam hidup yang masih Tuhan beri ini, hidup sesuai dengan Tuhan mau. Sederhana Bapak Mama. Jangan melawan, jangan keras kepala. Karena ketika kita melawan, kita keras kepala, kita sudah harus membayangkan apa yang harus kita kasih tahu di Tuhan Allah. Hal yang kedua, catatan perbuatan ayat yang ke-12. Kita membaca bahwa buku-buku akan dibuka termasuk buku kehidupan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita, baik maupun buruk, dicatat. Allah tidak saja melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga motivasi di balik tindakan tersebut. Dalam momen duka ini, mari kita renungkan hidup yang telah dijalani oleh kita semua. Dan juga oleh Bapak Jara Jeremias Pah. Saya percaya bahwa Bapak Jara Jeremias Pah telah banyak berbuat, baik itu untuk banyak orang maupun untuk istri, untuk oma, dan juga untuk semua kakak adik dan semua keluarga. Tadi dalam riwayat hidup kita mendengar bahwa Bapak Jara Pah ini sebagai tukang. Yang namanya sebagai tukang berarti dia sudah berbuat banyak. Dia sudah berbuat banyak karena dia membuat rumah untuk orang lain tinggal. Tetapi juga untuk keluarganya. Dia menafkahi keluarganya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua dengan iman percaya bahwa nama Bapak Jara Jeremias Pah juga terdaftar dalam buku kehidupan. Kita bersyukur akan kasih dan kebaikan yang telah ia sebarkan di dunia ini. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita bagikan? Apa yang telah kita sebarkan? Apakah kebaikan atau keburukan? Sadar atau tidak Bapak Mama, keburukan itu lebih besar dari kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan dalam kehidupan kita. Baik, mari silahkan cari tempat yang nyaman. Baik, kita akan melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi
Bukan berarti saya menuduh Bapak Mama, tidak. Tetapi sadar atau tidak, dalam menjalani akan kehidupan ini, kita lebih senang buat hal yang tidak baik. Kita lebih senang buat hal-hal yang menyakiti hati sesama. Kalau kita berpikir untuk melakukan kita mau menerapkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, ada bahasa yang orang cap bagi kita. Oh, nanti lu masuk surga hidup-hidup. Karena itu Bapak Mama, seharusnya ketika kita melakukan hal-hal yang baik, marilah kita yang lain mencontohi untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan meneruskan hal-hal yang tidak baik. Ini kadang kotong sudah dengar firman Tuhan mah, kotong mulut bamaki juga ada di situ. Dan kotong bilang, itu biasa Pendeta. Biasa yang mana? Karena itu Bapak Mama, apapun kondisi kehidupan kita, apapun masalah kita, apapun sakit hati kita, Bapak Mama, marilah kita ingat bahwa akhirnya ada hukuman yang terakhir. Dan kita akan menghadapi hal itu. Atau juga perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Saya tadi hanya omong kisah, tapi ada banyak hal yang sering kita cintai dan kita menganggap bahwa itu kebiasaan kita yang menurut kita kalau kita omong kita bahagia. Kita omong, itu surasa dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Padahal firman sudah tahu bahwa ada hukuman terakhir. Jangan kita abaikan hal itu. Bapak, Mama, saudara-saudara sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Karena itu dalam menjalani kehidupan ini, sebarkanlah hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tentu untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Sebagai manusia kita tidak mampu. Tetapi Tuhan Yesus kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus kasih Roh Kudus untuk ada bersama-sama dengan kita, mengendalikan seluruh keberadaan hidup kita. Karena itu hadirkanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kita sadar, jangan, karena itu salah. Agar apa yang Roh Kudus kasih tahu untuk kita lakukan itu buat Bapak Mama. Lebih banyak kotong melawan suara Roh Kudus. Kotong sana mau melakukan yang baik. Karena menurut kita melakukan yang baik itu terlalu lama. Kapan kok Tuhan kasih yang baik? Kotong bilang, ini sabar, sabar, Pendeta manusia juga. Dan akhirnya kita semua jatuh dalam pencobaan. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Ketika kita dipanggil, kita akan berhadapan dengan hukuman terakhir. Mau atau tidak, Bapak Mama. Kotong sana ada kekuatan di situ untuk melawan, bolong mau tidak. Tiba waktunya kita akan berdiri di takhta pengadilan Allah. Hal yang berikut Bapak Mama, keadilan dan kasih karunia Allah. Dalam bacaan kita tadi kita melihat bahwa kematian yang ada di dunia ini di bawah akan menyerahkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk dihakimi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Kita mungkin bertanya-tanya tentang keadilan di dunia ini. Tetapi kita harus ingat bahwa pada akhirnya Allah akan mengatur segala sesuatu dengan adil. Namun di tengah-tengah penghakiman, kita juga menemukan kasih karunia. Di dalam Kristus, kita tidak perlu takut akan penghakiman ini, karena Dia telah membayar harga untuk dosa-dosa kita. Kita memiliki pengharapan dalam iman kepadanya. Tapi juga jangan anggap remeh, Bapak Mama. Jangan kita bilang, Bab Tua memang akan hukum kotong. Hanya Bab Tua sumati untuk menebus dosa kita, jadi aman sah buat dosa terus. Tidak. Karena itu marilah dengan mendengar firman ini, Tuhan memperhadapkan kepada kita tentang keadilannya,
tetapi juga Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita walaupun kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tetapi Dia terus mengasihi kita. Karena Tuhan terus mengasihi kita, kasih karunia-Nya yang begitu besar Dia nyatakan dalam kehidupan kita, maka hargailah kasih-Nya dalam kehidupan kita. Hal yang berikut, Bapak Mama, pengharapan bagi yang percaya. Pentingnya nama yang terdaftar dalam buku kehidupan. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, ada pengharapan yang tak tergoyahkan. Kehidupan ini bukan akhir, tetapi awal dari kehidupan yang kekal bersamanya. Saya mohon maaf, kematian ini bukan akhir, tetapi ini awal dari kehidupan yang kekal bersamanya. Tadi dalam firman berbicara tentang kematian kedua. Kematian kedua itu yaitu setelah penghakiman. Setelah Allah menghakimi kita, maka akan ada kematian kedua. Dan kematian kedua itu adalah ketika kita tidak percaya kepadanya. Ketika kita tidak mengikuti kehendaknya, maka kita akan dicampakkan ke dalam lautan api. Ini firman yang omong Bapak Mama, bukan beta omong untuk kasih takut-takut Bapak Mama. Tidak. Firman tidak menakuti kita, hanya firman memberi jalan bagi kita. Firman menasihati kita, mengingatkan kita. Karena itu hargailah hidup yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kita. Jangan keras kepala, jangan bilang itu nanti, tidak, sekarang. Bertobatlah dari sekarang untuk menjalani hidup ini seturut dengan kebenaran firman-Nya. Pertobatan itu harus setiap hari. Kenapa saya berani bilang setiap hari? Karena setiap kotong bangun tidur, kotong berhadapan dengan pencobaan. Karena itu butuh pertobatan dari kehidupan kita. Jangan kita berpikir bahwa bertobat itu hanya untuk orang-orang yang buat kejahatan besar. Tidak. Kita semua sebagai orang-orang yang percaya saat ini, marilah kita tidak perlu melihat kiri kanan kita, tapi kita perlu melihat kehidupan kita. Apa yang perlu saya tinggalkan dan apa yang perlu saya pertahankan dalam kehidupan saya untuk menanti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Bapak kekasih kita, Bapak Jara Jeremias Pah, akan dikuburkan. Tetapi kita yang masih ada, masih hidup. Artinya bahwa masih ada harapan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam hukuman yang terakhir itu. Dan saya percaya tidak ada orang yang mau menerima hukuman yang buruk. Tidak ada. Karena hukuman yang terakhir atau kematian yang kedua itu menakutkan kita. Dan itu soalnya ada cerita lah Bapak Mama. Kalau ketong sampai kematian yang kedua, tidak ada cerita bagi kita untuk memperbaiki diri. Karena itu selagi masih ada harapan bagi kita, selagi masih ada napas kehidupan bagi kita, jalanilah hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam duka keluarga pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, keluarga Pahau, keluarga Laidai, keluarga Waduria, marilah kita mendoakan mereka, istri, anak-anak, oma, dan juga kakak adik semua. Kita saling menopang, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Agar kehidupan kita yang masih sisa ini adalah kehidupan yang bermakna, tetapi juga kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Marilah kita kembali dengan merefleksikan firman ini dalam hidup kita setiap hari. Dan kita punya komitmen, apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri masuk dalam hukuman yang terakhir atau masuk dalam pengadilan Allah. Firman Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Amin.